Halo, selamat malam, salam jumpa pemirsa Dauma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dauma TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini membahas manajemen, membahas tema yaitu hidup bahagia dengan mengendalikan pikiran dan emosi. Dalam ajaran Buddha, hidup bahagia dapat dicapai dengan mengendalikan pikiran dan emosi melalui praktik mindfulness, meditasi, dan pengembangan kesadaran. Dengan memahami sifat impermanen dan interconnectedness dari semua fenomena, kita dapat melepaskan diri dari pikiran dan emosi negatif yang menyebabkan penderitaan. Dalam Buddhis, pikiran dan emosi yang tidak terkendali dapat dianggap sebagai sumber penderitaan. Namun, dengan mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, kita dapat mengatasi hal tersebut melalui praktek mindfulness. Kita dapat mengenali dan mengelola pikiran dan emosi yang negatif, serta mengembangkan pikiran dan emosi yang positif. Dengan mengendalikan pikiran dan emosi, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kedamaian yang sejati, serta membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan tidak hanya dicapai melalui kepuasan pribadi, tetapi juga melalui pengembangan kasih sayang dan belas kasih terhadap semua makhluk. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mengendalikan pikiran dan emosi melalui praktik mindfulness, meditasi, dan pengembangan kesadaran, serta menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang berdasarkan ajaran Buddha. Pemirsa Dauma TV, untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kali ini kami berada di Dhamma Dipa Arama, pemirsa Dauma TV, bersama Atta Silani Ganda Silani, atau yang biasa dikenal Sila. Namo Buddhaya. Namo Sila. Buddhaya, Mbak Nisha. Iya. Bagaimana kabarnya? Ya, baik sekali. Terima kasih. Baik. Sebelumnya boleh menyapa pemirsa Dauma Televisi terlebih dahulu, Sila. Ya, pemirsa Dauma TV, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tentram pikiran. Ya. Baik, Sila, di kesempatan kali ini terima kasih sudah berkenan untuk sama-sama berdiskusi ya di tengah kesibukannya Sila ini ya. Ini tema kita pada kesempatan kali ini, hidup bahagia dengan mengendalikan pikiran dan emosi. Tentunya setiap manusia yang hidup itu ingin selalu bahagia. Ya. Begitu ya Sila ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini Sila, apa prinsip-prinsip Buddhis yang dapat membantu kita mengendalikan pikiran dan emosi untuk hidup bahagia? Ya, Sila, boleh dijawab. Untuk waktunya. Sama-sama. Jadi Dhamma atau ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, Guru Agung bagi seluruh umat Buddha, itu sangat luas sekali dan tentunya sangat mendalam sekali. Ada banyak sekali aspek yang dibahas, bukan hanya berkaitan dengan mikrokosmos, tapi juga tentang makrokosmos. Ada beberapa konsep yang diajarkan. Salah satunya adalah tentang paticca samuppada, atau hukum sebab akibat yang saling berhubungan. Jadi segala sesuatu itu memiliki sebab, dan dari adanya sebab itu memiliki akibat. Nah, dari paticca samuppada ada salah satu konsep utama yang harus dipahami dan menjadi sumber dari seluruh akibat-akibat yang muncul, yaitu adalah awija. Awija itu artinya ketidaktahuan. Maka untuk mencapai hidup yang berbahagia, maka prinsip pertama yang harus dipahami itu adalah manusia, kita, itu harus memiliki wija atau pengetahuan. Kenapa demikian? Kalau kita berbicara emosi, kita selalu merujuk
pada pikiran yang negatif. Tetapi kalau kita berbicara soal perasaan, itu bisa 3 bentuk. Ada perasaan bahagia, perasaan tidak bahagia, dan perasaan yang netral. Nah, emosi karena dia selalu berkaitan, ya dominannya selalu berkaitan dengan pikiran yang negatif, maka akibatnya pun juga kebanyakan akibat-akibat yang negatif. Dan itu selalu mengarah kepada penderitaan. Nah, bagaimana supaya kita tidak merasakan penderitaan itu? Maka ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah hidup berkesadaran. Dan orang yang sadar itu adalah orang yang mengetahui. Maka prinsip yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan terhadap apa? Segala hakikat, segala fenomena, segala realitas yang akan terjadi dalam hidup kita. Pengetahuan terhadap apa itu yang benar, apa itu yang salah. Pengetahuan terhadap apa hal yang bermanfaat dan apa hal yang tidak bermanfaat. Itu prinsip pertama. Maka dalam ajaran Buddha, dalam ajaran Sang Buddha mengajarkan ada 3 faktor, ada 3 sebab kenapa manusia itu bisa menderita. Sebab yang pertama adalah manusia dikungkung oleh adanya loba. Loba itu adalah keserakahan. Keserakahan itu bentuknya sangat beragam. Jadi bukan hanya soal kita serakah pada makanan, serakah pada kepemilikan benda-benda. Itu keserakahan yang sebenarnya sifatnya ya masih dangkal. Tetapi ada keserakahan yang lebih dalam. Jadi yang paling bahaya adalah ketika kita tidak menyadari munculnya keserakahan itu. Bahkan terkadang keserakahan pada kondisi yang membahagiakan tanpa diimbangi oleh kebijaksanaan itu bisa menyebabkan penderitaan. Kemudian sebab yang kedua adalah dosa, kebencian. Kebencian itu tidak hanya berkaitan dengan ya kita sesama manusia, tidak. Tapi kebencian maknanya bisa lebih dalam. Tidak menyukai kondisi pada saat ini, ya. Misalnya saja kita memiliki sebuah harapan. Tetapi ternyata harapan kita tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Wah, saya tidak suka, saya kecewa, saya marah. Itu adalah bentuk kebencian sebenarnya. Tapi kan permasalahannya adalah orang-orang ketika berbicara soal kebencian, ya dia selalu mengasosiasikan dengan sesama manusia, gitu kan, dengan lingkungan. Padahal tidak demikian. Kemudian sebab yang ketiga itu adalah moha. Akar yang ketiga adalah moha, kebodohan batin. Ketidakmampuan pikiran atau batin untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena pikiran tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, menyebabkan banyak orang itu terjebak pada kondisi yang sebenarnya kondisi itu adalah kondisi yang tidak baik, tetapi karena kebodohan batin menganggap itu sebagai kondisi yang baik. Ini contohnya banyak sekali. Dan 3 akar ini saling berkaitan. Loba, dosa, dan moha ini. Kemudian prinsip yang kedua adalah kemampuan batin untuk selalu mengembangkan hal-hal yang positif. Memang ketika kita berbicara soal emosi, kadang pikiran itu kan tidak terkendali, tidak terkontrol. Kenapa tidak terkontrol? Ya karena tidak ada kesadaran
dan kesadaran itu muncul karena pengetahuan. Maka prinsip yang kedua adalah pengembangan pikiran yang positif. Mencoba untuk memancarkan cinta kasih, atau dalam istilah Buddhis disebut dengan metta, kemudian kasih sayang, kemudian perasaan simpati, mudita, dan yang terakhir adalah menyeimbangkan batin, atau biasa disebut dengan UPK. Dua prinsip ini saja dulu yang perlu kita latih supaya pikiran kita, emosi kita itu tidak meledak-ledak. Demikian, Mbak. Sebagai manusia biasa begitu ya. Kadang-kadang kurang bisa mengkontrol emosi gitu. Bagaimana caranya agar sebagai manusia ini kita bisa mengkontrol emosi kita yang meledak-meledak seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Terima kasih. Memang emosi itu kadang muncul tanpa kita duga. Kenapa bisa meledak-ledak? Karena salah satu penyebabnya itu adalah tidak adanya kesadaran di dalam batin. Sehingga bagaimana caranya? Tentu pertama, kita harus mengenali terlebih dahulu bagaimana emosi itu muncul. Baik, Atasila, mohon maaf kita jeda terlebih dahulu ya, karena ada yang mau lewat satu. Ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Atta Silani, Ganda Silani, membahas tema pada kesempatan kali ini, pemirsa, yaitu hidup bahagia dengan mengendalikan pikiran dan emosi. Karena program acara Manage Your Mind kali ini juga tayang melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh melalui kolom komentar di YouTube Dhamma Televisi. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Atta Silani, Ganda Silani. Baik, Sila, boleh dilanjutkan tentang bagaimana caranya kita itu mengelola emosi kita agar tidak meledak-ledak. Karena sebagai manusia biasa itu kadang-kadang tidak sadar ya, karena saking emosinya begitu, Sila. Baik, silakan. Jadi bagaimana cara mengelola emosi? Yang pertama tentu ada kesadaran bagaimana emosi atau pikiran negatif itu mulai muncul. Itu yang harus diketahui terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan kalau kita tidak tahu? Maka ya kembali kepada prinsip yang awal tadi, bahwa yang paling penting adalah prinsip pertama, pengetahuan terlebih dahulu. Dengan orang memiliki pengetahuan, maka akan muncul kesadaran. Kesadaran ketika emosi, pikiran negatif itu mulai muncul. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah melalui meditasi, atau dalam istilah Buddhis dikenal dengan istilah bawana. Di dalam meditasi di situ ada mindfulness, ada perhatian penuh terhadap objek. Nah, di sini ini kuncinya. Jadi di dalam mindfulness itu ada yang namanya sati. Sati itu perhatian. Ibaratnya seperti ini. Sati itu adalah ia yang mengetahui. Seperti sebuah rumah, ada sebuah pintu. Sati mengetahui siapa saja yang keluar masuk rumah itu. Di dalam batin, Sati juga bertugas untuk mengetahui kondisi atau fenomena apa saja yang akan masuk di dalam batin kita. Apakah itu kondisi yang baik, apakah itu kondisi yang kurang baik, apakah itu perasaan yang menyakitkan, atau itu perasaan yang membahagiakan, atau itu perasaan yang netral. Jadi pengembangannya adalah jadi bagaimana supaya sati itu terlatih, ya harus melalui meditasi, atau kalau dalam bahasa sekarang tuh lebih populer mindfulness. Itu yang harus dilatih. Jadi kuncinya di dalam mindfulness itu adalah sati, perhatian. Melatih perhatian secara kontinu, konsisten, terus menerus. Maka dengan demikian ketika sati semakin tajam, maka
berbagai bentuk perasaan yang akan masuk di dalam batin kita, kita mengetahui. Apabila itu adalah hal yang negatif, maka ya, sati akan memberikan istilahnya kode kepada pikiran bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Ini yang apabila dikembangkan ini akan menciptakan sebuah penderitaan. Maka di situ akan muncul namanya kesadaran. Nah, ini poinnya. Jadi melalui sati akan meningkatkan kesadaran. Begitu. Baik, menyambung dari mindfulness tadi ya. Apa peran mindfulness dan meditasi dalam mengendalikan pikiran dan emosi? Nah, ini yang penting dan sepertinya mindfulness ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat saat ini. Jadi mindfulness atau meditasi itu, Mbak, dia tidak hanya sekedar duduk, diam, memejamkan mata, selesai. Tidak seperti itu. Yang namanya meditasi atau mindfulness itu posisinya ya mungkin suatu saat kalau pemirsa Dhamma TV mau berlatih di Padepokan Dhamma Dipa Arama atau di tempat-tempat lain yang tempat meditasi, sebenarnya meditasi itu ada beberapa metode. Ada dengan cara duduk, ada dengan cara berjalan, atau ada juga dalam kegiatan sehari-hari. Meditasi ya, Sila ya? Ya, meditasi. Jadi yang selama ini mungkin pemirsa Dhamma TV ketahui, meditasi itu dengan duduk ya, Sila? Ya, kebanyakan seperti itu. Ya, ternyata tapi bisa berjalan, begitu juga bisa. Tidak hanya duduk sebenarnya. Kenapa bisa dilakukan dalam berbagai metode? Karena kunci meditasi itu adalah sati, perhatian. Jadi meskipun orang itu duduk, tetapi kalau pikirannya kemana-mana, perlu diperdalam lagi apakah itu meditasi atau bukan, atau jangan-jangan hanya ngelamun. Nah, ini kan pertanyaannya. Nah, itu. Jadi namanya meditasi, kunci di dalamnya adalah perhatian. Maka di dalam meditasi itu ada objeknya. Nah, objek ini yang kemudian kita gunakan dalam setiap momen, setiap aktivitas kita. Ketika kita berjalan, di situ ada objek yang kita amati, langkah kaki, kanan, kiri, kanan, kiri. Ketika kita melakukan aktivitas, makan, bahkan tidur sekalipun, akan tidur maksud saya, ada objek. Setiap gerakan, setiap tindakan yang kita lakukan, kita memberikan perhatian secara penuh. Dengan demikian, itu akan meningkatkan kesadaran kita. Karena batin ini selalu waspada, selalu sadar, maka setiap tindakan melalui pikiran, perbuatan, ucapan kita itu juga akan terkendali. Karena pikiran, perbuatan, dan ucapan kita terkendali, maka tidak ada orang yang akan kita sakiti. Karena kita tahu bahwa tidak ada orang yang ingin menderita. Sehingga guru kami, Bante Kanti Daro, itu selalu memberikan nasihat kepada kami. Kalau kemana-mana itu, bawalah kendi. Kendi itu isinya ada jamu, jati, jaran. Kendi itu artinya kendalikan diri. Bagaimana cara mengendalikan diri? Pertama, jamu, jaga mulut, jaga ucapan. Kalau makan apapun juga jangan serakah. Yang kedua adalah jati, jaga tingkah laku. Jaga perbuatan. Dengan demikian, kita akan selalu waspada melalui tingkah laku, etika kita. Ketika akan berasosiasi dengan orang lain, kita juga akan berhati-hati. Apakah yang akan saya lakukan ini menyakiti atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah jaran, jaga pikiran. Karena kita tahu bahwa pikiran itu adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk segala sesuatu. Apabila kita bertindak, berucap dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikuti kita. Tetapi kalau kita berpikir, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Itu adalah hukum alam. Demikian, Mbak. Jadi semoga kita bisa menerapkan kendi, jamu, kemudian jaran, jati, gitu ya. Jadi semoga kita bisa menerapkannya dan
jadi damai, bahagia begitu ya Sila. Baik Sila, kemudian bagaimana kita dapat mengenali dan mengelola pikiran negatif yang menyebabkan penderitaan Sila? Bagaimana mengelola dan mengendalikan pikiran negatif yang dapat menyebabkan penderitaan? Iya, karena kadang-kadang itu namanya manusia itu berpikir negatif itu ada gitu ya, sesama manusia begitu. Iya, benar. Itu bagaimana cara mengelolanya agar selalu positif, berpikir positif begitu. Nah, Sila. ini pertanyaan yang baik. Jadi pikiran yang positif itu adalah keterampilan sebenarnya. Berpikir itu keterampilan. Kalau kita terbiasa untuk berpikir yang buruk, ya maka etika kita, tingkah laku kita juga akan yang buruk-buruk. Tapi kalau kita terbiasa berpikir dengan pikiran yang baik, maka ketika kita akan melakukan sebuah tindakan, kita akan berpikir, ya, kita akan sadar bahwa nanti yang saya lakukan ini akan memberikan dampak bagaimana kepada orang lain. Nah, bagaimana mengolah? Kuncinya hanya satu, Mbak. Kesadaran. Kesadaran yang muncul karena pengetahuan. Kuncinya sebenarnya hanya seperti itu. Bagaimana meningkatkan kesadaran? Ya melalui meditasi tadi. Karena di dalam meditasi, ya, kita akan terlatih untuk selalu hidup pada momen saat ini. Jadi di dalam meditasi itu, bagaimana kita berlatih untuk menyadari keberadaan kita pada saat ini. Nah, ini permasalahan banyak orang, saya rasa ya. Ada banyak orang yang saat ini saya duduk di ruangan ini, tapi pikirannya tidak tahu kemana. Mungkin Mbak Nisha, mungkin juga saya, mungkin juga teman-teman yang lain. Kadang-kadang kan seperti itu. Misalnya saking banyaknya pekerjaan, karena banyaknya pekerjaan. Fisiknya di kantor, tapi pikirannya tidak tahu kemana. Nah ini, karena pikirannya tidak tahu kemana, sehingga tidak eling dan waspada, tidak sadar dan waspada pada momen saat ini. Karena tidak ada kesadaran, tidak ada kewaspadaan pada momen saat ini, maka pikiran, ucapan, dan tingkah lakunya ya suka-suka saja. Karena tidak ada kesadaran. Nah, maka bagaimana untuk mengelola, mengendalikan supaya yang muncul itu hanya pikiran yang baik, maka hiduplah pada momen saat ini. Ketika Anda berbicara, tahu apa yang Anda bicarakan. Ketika Anda berjalan, Anda tahu bagaimana Anda berjalan, kemana tujuan Anda. Nah, ini yang dilatih di dalam meditasi. Jadi, dilatih supaya pikirannya terampil untuk menyadari momen, untuk hidup pada momen saat ini. Ketika pikiran itu terampil, nah, setelah selesai retreat, pulang ke rumah, ini yang harus dilatih terus-menerus. Jadi, meditasi itu tidak sebatas pada di tempat retreat saja, tidak demikian. Tetapi harus ketika pulang, ya dilatih lagi. Karena meditasi adalah keterampilan. Jadi implementasinya harus terus-menerus begitukah meditasi? Benar. Karena di situ yang kita latih adalah satinya, perhatiannya. Nah, perhatian ini kita bisa latih dalam semua aktivitas sehari-hari kita. Berbicara, berjalan, memasak mungkin bagi teman-teman yang di rumah, belajar. Itu. Nah, baik. Seperti itu. Sila kita lanjutkan lagi. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV masih membahas tema yaitu hidup bahagia dengan mengendalikan pikiran dan emosi bersama saya Nisha Naila dan Atta Silani Ganda Silani. Baik Sila, kita lanjutkan lagi tadi yang disampaikan oleh Sila, bagaimana kita dapat mengenali dan mengelola pikiran negatif yang menyebabkan penderitaan. Kuncinya adalah di kesadaran. Boleh dilanjutkan lagi? Ya. Sila. Nah, jadi apabila sati, tadi kita berbicara soal sati, itu tidak hanya sebatas pada saat kita berlatih meditasi di tempat retreat, tidak demikian. Tapi sati ini harus dipertajam
dibuat terampil ya melalui kegiatan kita sehari-hari. Nah, dengan demikian karena satinya menjadi awas, satinya menjadi tajam, pikirannya menjadi terampil untuk mengenali ketika perasaan-perasaan negatif mulai muncul. Nah, di sini berarti pengetahuan kita, kebijaksanaan kita harus mulai muncul, harus mulai tumbuh dan dikembangkan. Wah, kalau saya mengikuti emosi, ini akhirnya adalah penderitaan, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi orang lain. Nah, akhirnya akan di situ, Mbak. Jadi dengan pengembangan sati, maka kebijaksanaan pun juga akan berkembang, meningkat. Demikian, Mbak. Begitu ya, Sila ya. Kemudian Sila, apa strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan pikiran positif dan membangun kebahagiaan? Ini tadi yang negatif ya, sekarang positifnya. Ini bagaimana, Sila? Benar. Jadi sebenarnya penderitaan, kebahagiaan itu kan seperti dua sisi koin gitu. Iya. Di satu momen terkadang tiba-tiba kita merasa bahagia. Tetapi karena ada satu kejadian atau ada satu peristiwa, tiba-tiba kadang kita bisa menjadi sedih gitu. Iya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah sebenarnya kebahagiaan itu apa? Kalau kebahagiaan ya, secara umum kadang masih banyak yang berpikir kalau saya punya materi sekian banyak, kalau saya sudah punya mobil sekian banyak, kalau saya sudah mencapai posisi seperti ini. Iya. Jadi ukuran kebahagiaan itu terkadang dilihatnya dari luar. Iya. Padahal apa yang ada di luar itu kan punya sifat. Sifatnya adalah anicca, ketidakkekalan. Segala sesuatu yang berkondisi itu pasti akan mengalami pelapukan, akan mengalami kehancuran. Karena di situ mengalami pelapukan, kehancuran, maka dia berpotensi untuk menyebabkan kita jadi menderita. Kenapa menderita? Karena di situ ada kemelekatan. Nah, padahal kita harus tahu bahwa tidak ada satu unsur pun yang sebenarnya memiliki unsur tunggal, Mbak. Artinya begini, ketika yang menjadi objek kebahagiaan kita adalah benda, misalnya saja, karena saya memiliki mobil, misalnya seperti itu. Yang disebut dengan mobil itu yang mana toh? Apakah bannya? Apakah setirnya? Atau apakah tempat duduknya dan lain sebagainya? Tapi kan tidak demikian. Yang disebut dengan mobil itu kan rangkaian dari keseluruhan komponen yang sudah utuh dan bisa dijalankan baru disebut dengan mobil. Ya kan begitu. Tapi, nah ini kadang orang terjebak. Kadang orang kan menilai, ya pokoknya mobil itu yang ini. Pokoknya. Nah, kata pokoknya itu adalah bentuk ego. Keakuannya muncul. Ya toh? Nah, ini kadang kalau orang sudah ngomong pokoknya, di situ ada egonya. Ego yang mulai bermain, Pak. Ketika ego ini terus dikembangkan, ya, maka tidak ada sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa demikian? Ya karena ukurannya adalah keinginan saya pribadi. Padahal namanya realitas itu kan terjadinya, munculnya bisa dalam bentuk berbagai hal. Tergantung kondisi atau faktor yang mendukung atau faktor yang menyebabkan munculnya kondisi itu. Nah, bagaimana supaya kita ini jadi bahagia? Apa strateginya? Maka ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, tentu pengetahuan kita pada kondisi itu. Yang kedua adalah kesadaran batin. Sebenarnya membuat saya bahagia itu apa toh? Kalau di dalam konsep Buddhis, kebahagiaan tertinggi itu bukan kebahagiaan duniawi. Apa sih ya? Kebahagiaan tertinggi adalah terlepas dari segala bentuk keinginan. Terlepas dari segala bentuk keinginan. Ya, bahkan keinginan untuk hidup kembali dalam alam-alam yang membahagiakan. Itu masih dalam bentuk tanha sebenarnya. Maka dalam agama Buddha ada yang
pencapaian tertinggi atau tujuan tertinggi umat Buddha adalah nibbana. Nibbana itu bukan kondisi. Iya. Nibbana itu bukan tempat. Apa itu nibbana? Dijelaskan bahwa nibbana adalah sesuatu yang tidak terdefinisikan. Karena di situ tidak ada unsur, tidak ada faktor, tidak ada kondisi yang meliputi. Jadi benar-benar apa yang dimaksud dengan kepadaman itulah nibbana, itulah kebahagiaan tertinggi, dan itu tujuan tertinggi dari umat Buddha. Bagaimana itu bisa dicapai? Salah satunya adalah melepaskan diri dari namanya tanha atau kemelekatan. Nah, untuk bahagia pun juga sama. Kalau ukuran kebahagiaan kita itu masih diukur karena saya memiliki A, B, C, padahal itu semua bisa mengalami perubahan, kehancuran, pelapukan, maka kebahagiaan akan sulit dicapai. Nah, kondisi yang kedua adalah respon pikiran kita terhadap segala fenomena, terhadap segala kondisi yang akan terjadi pada tubuh kita. Seringkali ketika kita menghadapi sebuah kondisi atau permasalahan, misalnya saja di kantor, kok teman-teman yang lain dijadikan panitia, kok saya enggak, salah saya apa? Kadang kan seperti itu. Iya. Ada pikiran negatif. Atau itu kan sebenarnya pikiran negatif. Iya. Atau jangan-jangan karena atasan saya nggak suka dengan saya. Nah, atau jangan-jangan teman saya ini yang ngasih tahu atasannya begini. Itu kan pikiran negatif. Iya. Atau karena mungkin karena saya pernah punya masalah atau bagaimana. Iya. Kadang teman-teman yang ketika sebuah kepanitiaan dibentuk, ya mereka jalan-jalan aja. Mereka tidak memikirkan kita. Tapi kenapa? Terkadang kita masih terjebak pada pertanyaan, kenapa kok bukan saya? Kenapa kok harus mereka? Ketika mereka bekerja, kita larut dalam pertanyaan, kenapa bukan saya? Kenapa kok harus mereka? Pertanyaan itu yang terus ada di dalam pikiran kita. Dan itu menyebabkan kita menderita. Iya. Yang lainnya bahagia-bahagia saja, kerja ya kerja, tapi kitanya nggak bisa tidur karena terjebak pada pemikiran, kenapa ya? Iya. Kan gitu. Iya. Nah itu. Jadi kalau ingin bahagia, lepas pikiran itu semua. Kendalikan pikiran kita bahwa ya segala sesuatu terjadi karena bagian karma kita. Tetapi kalau kita terikat pada kondisi itu, maka yang ada adalah kita menderita. Padahal belum tentu orang lain memikirkan kita, ya kan begitu. Kadang pikiran yang terlalu overthinking itu yang membuat kita jadi penderitaannya luar biasa. Dan itu banyak terjadi untuk zaman era saat ini. Nah itu overthinking. Iya. Kan? Takut dengan masa depan. Takut ada rasa gelisah. Iya benar. Sila. Dan saya baca di berita. Di Malang itu kan dalam tahun-tahun terakhir, bulan-bulan terakhir ada yang banyak. Nah itu juga cukup miris sebenarnya. Dan mereka masih muda-muda. Yang bagi saya harusnya anak muda itu punya semangat, punya motivasi, pikirannya terbuka. Nah tapi ketika mereka memilih jalan pintas, itu jadi pertanyaan besar bagi saya. Kenapa? Begitu Mbak. Kemudian ini saya juga mau bertanya ya, tadi Sila juga menyampaikan bahwa memang kebahagiaan orang itu dinilai berbeda-beda gitu ya Sila. Ada yang mungkin kebahagiaannya itu punya mobil, punya rumah, seperti itu. Dan yang terjadi fenomena saat ini itu yang terjadi adalah memang rasa-rasanya di saat ini itu kebahagiaan itu diukur memang hanya dari segi materi gitu. Dan kalau tidak ada materi rasanya tidak bahagia. Nah bagaimana untuk caranya agar kita itu tidak terlalu melekat terhadap sesuatu yang sifatnya itu tidak abadi itu tadi. Sila. Nah ini tanya yang bagus. Sila mohon dijawab. Setelah yang satu ini kita jeda terlebih dahulu ya. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Atta Silani, Ganda Silani, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa yaitu hidup bahagia dengan mengendalikan pikiran dan emosi. Kami masih mengingatkan Anda pemirsa Dharma TV, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh melalui kanal YouTube Dharma Televisi karena program acara Manage Your Mind ini juga nantinya akan tayang
di YouTube Dhamma Televisi. Silakan apabila Anda ingin bertanya atau berdiskusi bersama kami melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan saya. Sila, tadi sempat ada jeda ya. Jadi di kehidupan kita ini rasa-rasanya manusia itu melihat segala sesuatu itu melalui materi. Punya mobil, punya rumah itu rasanya bahagia begitu ya. Tapi justru itu yang tadi saya simak bisa menimbulkan penderitaan karena itu semua tidak ada yang abadi, begitukah ya, Sila? Nah, bagaimana caranya sebagai manusia biasa begitu Sila agar tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, meskipun misalkan kita tidak memiliki semua itu, kita tetap bahagia, begitu Sila? Oke. Iya. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, Mbak, supaya kita tidak terikat pada kondisi-kondisi yang di luar kontrol kemampuan kita. Misalnya saja, yang pertama tentu meditasi masih sebagai cara yang cukup ampuh untuk kita melatih batin supaya mudah melepas. Di dalam meditasi, ketika kita duduk saja misalnya, Mbak, dalam satu momen ada banyak sekali momen atau peristiwa atau fenomena yang terjadi. Misalnya ketika duduk muncul rasa sakit, atau mungkin kakinya kesemutan, atau mungkin ada rasa kantuk. Tetapi itu terus berubah. Rasa sakit ketika kita amati terus menerus, lama-kelamaan rasa sakit itu akan hilang. Begitu juga dengan rasa kantuk. Meskipun rasa-rasanya seperti tidak akan hilang rasa ngantuk ini ketika bermeditasi, tapi semakin lama ketika kita amati, kita rasakan, dia juga pasti akan menghilang juga rasa kantuk. Begitu juga dengan fenomena-fenomena yang lain. Momen itu, peristiwa itu mengajarkan kita bahwa segala hal akan berubah. Maka bagi orang yang mengerti, bagi orang yang bijaksana, dia tidak hanya sekedar melihat rasa kantuk, rasa sakit sebagai rasa sakit, tetapi melihat itu sebagai sebuah proses. Memang ada kalanya kita perlu melihat rasa sakit sebagai rasa sakit, tapi sebatas kita sebagai yang melihat, bukan kita sebagai yang memiliki. Seperti Sati, dia yang mengetahui apapun yang masuk dan keluar dari batin kita, dari pikiran kita. Tetapi kita tidak terlibat pada momen, pada aktivitas di dalamnya. Ketika ada rasa sakit, kita tahu bahwa itu sebagai rasa sakit. Cukup sebatas itu. Tapi kita tidak terlibat kontak, kita tidak terlibat menggenggam erat rasa sakit itu. Dengan demikian, rasa sakit itu akan pergi dengan sendirinya. Begitu juga dengan hidup kita, Mbak. Ketika kita tahu bahwa apapun yang kita miliki pada akhirnya akan mengalami perubahan, pada akhirnya akan mengalami pelabukan, orang yang bijaksana tidak akan memegang erat apa yang dia sebut sebagai perubahan itu. Dan ketika pada waktunya dia akan pergi, berubah, ya itulah proses alam ini. Jadi itulah proses realitas yang terus akan berubah. Tidak ada sesuatu yang akan utuh dan apa yang disebut sebagai abadi mungkin. Nah, seperti itu. Jadi meditasi mengajarkan kita banyak hal. Selain pengembangan batin, dia juga mengajarkan kita tentang arti perubahan. Dan yang kedua adalah bagi umat Buddha ada yang disebut dengan dana. Dana artinya pemberian, kedermawanan atau caga kedermawanan. Itu adalah bentuk pelatihan yang juga sangat baik, Mbak. Nah, kalau saya lihat di video begitu, sekarang ada banyak sekali tempat-tempat yang menyediakan seperti ada sebuah masjid di Surabaya, Masjid Pemuda kalau tidak salah, ya kan? Mungkin Mbak pernah lihat.
yang di situ orang bisa makan, ya kan? Pernah, iya. Itu sebenarnya salah satu bentuk pelatihan yang sangat baik. Iya. Kita bisa berdana kepada mereka. Iya. Salah satunya seperti itu. Iya. Karena di situ ada banyak orang yang bisa datang dan mereka bisa makan di situ. Iya. Dan tidak dipungut biaya. Iya. Artinya di situ ada kedermawanan, Pak. Iya. Nah, melatihlah batin kita untuk melepas dari apa yang tampak terlebih dahulu. Misalnya aja materi. Mungkin sedikit kecil-kecil dulu, tidak apa-apa. Nah, tapi ketika melepas harus ada kesadaran bahwa apa yang saya lakukan ini adalah bentuk latihan saya, latihan batin saya. Sehingga suatu saat ketika saya mengalami peristiwa yang besar, perubahan yang besar, batin sudah siap karena terbiasa dengan melepas itu tadi. Tapi kalau batin tidak terampil, batin tidak terbiasa dilatih untuk melepas, ketika dia mengalami perubahan, ketika dia mengalami masalah yang besar, akan sulit, Mbak. Dan yang terjadi adalah banyak orang depresi. Karena dia tidak siap dengan peristiwa yang akan terjadi pada hidupnya. Awalnya seperti itu. Itu dua contoh lah, dua contoh cara yang bisa kita lakukan. Jadi meditasi dan berdana. Bisa. Baik, Sila. Kemudian bagaimana kita dapat mengembangkan emosi yang positif dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Nah, jadi emosi positif ini bisa membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain nih bagaimana, Sila? Ya, karena kita kan hidup tidak sendiri ya. Iya, Sila. Bahkan ya, mereka yang tinggal di wihara sekalipun, meskipun dikatakan mereka terlepas dari dunia luar, ya tidak sepenuhnya terlepas, tapi mereka memilih untuk hidup sebagai biarawan, biarawati begitu, biharawan, biharawati. Mereka juga tidak terlepas dari kehidupan sosial di luar sana. Maka hubungan sosial, bagaimana kita beretika, bagaimana kita bersikap dengan masyarakat secara umum itu juga penting. Maka bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kita mengenal istilah karma, Mbak. Baik. Karma itu luas maknanya. Yang bisa kita pahami dari karma adalah kita hidup saat ini karena hasil karma kita, karena buah karma kita. Kita bertemu dengan orang A, B, C juga karena kita memiliki hubungan karma. Saya dengan Mbak Nisha misalnya, kita bertemu hari ini, yang sebelumnya kan kita belum pernah ketemu. Tapi kenapa hari ini ketemu? Saya meyakini bahwa kita pernah ada hubungan karma. Entah itu sebagai saudara, kakak, adik, dan lain sebagainya. Maka dalam kehidupan saat ini kita bertemu kembali. Ketika semua orang berpikir bahwa siapa tahu orang A, orang B, orang C dulunya adalah saudara saya, ibu saya, karena kan kita lahir dalam masa yang sangat lama sekali, kita sudah hidup mati dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Kita tidak tahu seberapa banyak saudara yang pernah kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Maka ketika orang-orang bisa berpikir, kita bisa berpikir bahwa siapa tahu mereka dulu adalah saudara saya. Kalau kita kan punya saudara, kita punya adik, kita punya orang tua, kan inginnya membahagiakan mereka. Bagaimana mereka itu hidupnya tenang, tentram. Maka ketika kita berpikir bahwa mereka juga adalah saudara saya, maka saya pun juga harus membahagiakan mereka. Karena kita tidak tahu mereka pernah menjadi apa kita. Saudara, ibu, kakak, adik kita tidak pernah tahu itu. Maka yang menjadi prinsip pertama adalah mengembangkan cinta kasih, love. Perasaan mencintai orang lain. Kadang kita tidak bisa mendefinisikan cinta itu seperti apa, tetapi ada perasaan saya sangat menginginkan dia bahagia. Yang kedua adalah kasih sayang, perasaan welas asih. Ketika ada orang lain yang menderita, ada keinginan untuk saya membebaskan penderitaannya dia. Maka di dalam ajaran Buddha itu ada yang namanya fangsen.
Pangsen itu kan melepaskan makhluk hidup yang menderita untuk ya dengan tujuan supaya dia hidup bebas, gitu kan. Seperti kalau di dalam acara Waisak kan ada pelepasan burung, pelepasan hewan. Itu kan tujuannya supaya mereka juga berbahagia. Itu perasaan welas asih. Yang ketiga adalah mudita. Perasaan simpati, berbahagia kalau orang lain bahagia, dan ikut merasakan kesedihan ketika orang lain mengalami kesedihan. Baik. Dan yang keempat adalah UPK atau keseimbangan batin. Meskipun kita mengalami itu semua, tapi batin tidak terjebak di dalamnya. Ya kita seperti yang melihat, tapi kita juga melakukan aksi. Jadi meskipun orang lain menderita, kita juga tidak yang saya harus ikut nangis juga, tidak demikian. Itu keseimbangan batin. Jadi batinnya ya ada perasaan, tetapi saya mengetahui. Maka 4 hal ini yang perlu dikembangkan, Pak, supaya bagaimana ya hidup sosial kita menjadi harmonis. Luar biasa sekali. Terima kasih Sila atas pencerahannya. Sebetulnya ini pertanyaan saya masih ada beberapa begitu, tapi mungkin bisa dijawab nantinya apabila pemirsa Dhamma TV ini ada pertanyaan begitu melalui kolom komentar di YouTube Dhamma Televisi. Kita lanjutkan lagi dengan tema-tema yang lebih menarik dari hari ini ya Sila ya. Terima kasih atas pencerahannya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk pemirsa Dhamma TV. Terima kasih sekali lagi untuk Sila. Ya, sama-sama Mbak Nisha. Ya. Semoga bermanfaat. Baik. Baik pemirsa Dhamma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind bersama Atta Silani, Ganda Silani, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu hidup bahagia dengan mengendalikan pikiran dan emosi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.